Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الدين رحمني الله وإياكن جميعا. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri salah satu taman-taman surga dalam rangka mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal hadis-hadis Rasulullah, ayatul Qur'aniyah sebagai pedoman dan lentera yang bisa memberikan cahaya dan penerangan kepada kita sebagai seorang muslimah. Pada kesempatan di petang kali ini, kita akan mencoba memaparkan, menerangkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi mereka kaum wanita, agar mereka menjadi wanita-wanita yang salihah. Maka setiap kita tentunya belajar menjadi salah satu upaya untuk bisa mendapatkan kebaikan. Karena belajarlah, menuntut ilmulah, bermula darinya setiap kebaikan. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhwati fid din, hari ini adalah hari Jumat, hari yang paling mulia, hari yang dianjurkan kita oleh Nabi SAW untuk memperbanyak salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia yang datang kepada kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Perbanyaklah untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di surga adalah orang yang paling banyak bersalawat. Manusia yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah yang paling banyak bersalawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku kelak adalah yang paling banyak di antara mereka yang bersalawat atasku. Siapapun yang ingin dekat dengan Rasulullah kelak di dalam surga, maka hendaknya memperbanyak salawat atas Nabi SAW, terkhusus di hari Jumat. Bahkan kita saat ini sedang berada di penghujung hari Jumat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu waktu di hari Jumat di mana pada waktu tersebut tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah meminta
kemudian bertepatan dengan waktu yang diijabahi oleh Allah, melainkan Allah akan memberikan apapun yang dia minta. Dan waktu itu menurut pendapat jumhur mayoritas para ulama adalah ba'dal asar, setelah salat asar, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah pada kesempatan di petang kali ini, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita bisa menjadi seorang muslim dan muslimah yang saleh dan salihah, menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada sore kali ini saya berikan dengan judul Sifatuz Zaujati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Di dalam pembahasan ini, untuk mendapatkan karakter salihah, ada beberapa poin yang penting untuk kita sampaikan. Anna salaha la yunalu illa bi amraini. Kesalihan tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan dua perkara. Kesalihan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, at-taufiqullah. Taufiqullah, taufik dari Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah sehingga seorang itu menjadi wanita salihah. Allah Azza wa Jalla apabila memberikan kemudahan untuk hambanya, memberikan hidayah kepada hambanya, apa yang sulit? Sangat mudah bagi Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada seorang wanita sehingga dia menjadi wanita yang salihah. Falhadi huwa Allah. Maka yang perlu kita fahami, untuk menjadi seorang wanita yang salihah dibutuhkan taufik dari Allah. Dan ketika kita tahu bahwa taufik itu dari Allah, Allah lah satu-satunya zat yang memberikan taufik kepada kita untuk menjadi wanita yang salihah, menjadi seorang yang muslimah yang baik, maka kita harus bersandar kepada Allah. Kita ingin menjadi wanita yang salihah, bagaimana caranya? Tentunya kita berharap kepada zat yang memberikan petunjuk dan hidayah bagaimana kita bisa menjadi yang salih, yang salihah. Kalaulah seseorang itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan bisa dia mendapatkan jati dirinya sebagai wanita yang salihah. Sekalipun dia berada di lingkungan orang-orang yang saleh. Saya berikan sebuah contoh, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, kafir. Padahal suaminya seorang nabi. Nabi Lut, Nabi Nuh, suaminya adalah manusia pilihan Allah. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, suaminya adalah orang-orang pilihan Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut, manusia terbaik pilihan Allah. Tetapi hidayah tidak Allah berikan kepada orang yang terdekat dengannya. Padahal Nabi Nuh adalah seorang Rasul yang darinya datang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dalam rumahnya cahaya yang bisa menerangi seseorang kepada petunjuk, tetapi hidayah belum Allah berikan kepada orang-orang yang tidak dikehendaki olehnya, maka sekalipun dia dekat dengan sumber hidayah, tetapi kalau hidayah belum Allah izinkan untuk hambanya, Allah tak memberikan kepada hambanya, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah sekalipun dia dekat dengan sumber hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya sedikit pun. Walaupun sumber hidayah itu dekat dengan kita. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, tak akan ada yang mampu menyesatkannya. Yang perlu kita sadari kaum muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa untuk mendapatkan kesalihan dalam diri kita ini, kita menginginkan menjadi wanita yang salihah, kita ingin menjadi istri yang salihah, maka perlu kita fahami yang bisa memberikan kesalihan itu adalah Allah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Siapapun yang Allah berikan kepadanya petunjuk, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Maka yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Terkadang kedekatan kita dengan sumber hidayah belum memberikan jaminan kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Lihatlah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib siapanya Nabi? Siapa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib siap untuk membela keponakannya, berjuang untuk melindungi keponakannya dalam berdakwah. Bahkan siap pasang badan siapapun yang ingin mengganggu keponakannya di dalam berdakwah. Tetapi lihatlah perjuangannya yang begitu besar membela agama Muhammad, membela agama yang datang dari keponakannya, tetapi dia sendiri tidak bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah. Meninggal dalam keadaan kekufuran. Kenapa? Hidayah belum Allah berikan. Fal hidayatu biyadih. Maka hidayah itu ada di tangan Allah. Wassalahu biyadih. Dan kesalihan yang kita inginkan, bagaimana kita ingin menjadi istri yang salihah, kesalihan juga datangnya dari Allah. Apa yang sulit bagi Allah memberikan kesalihan untuk hambanya? Ketika Allah mengatakan kun, jadilah engkau orang yang saleh, maka jadi dia wanita yang salihah. Wat taufiqu biyadih. Taufik itu di tangan Allah. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Sekuat apapun kita mendakwahi dia, sekuat apapun kita menasehati dia, sesering apapun dia mengaji, tetapi kalau tidak Allah berikan petunjuk kepadanya, tidak akan pernah berubah dia menjadi istri yang salihah. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini tahu sifat-sifat wanita salihah. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu.
Perempuan yang baik itu, istri yang salehah itu tidak boleh begini sama suami, tidak boleh begini sama suami, tidak boleh begini sama suami. Saya yakin tahu, dan ini mungkin sudah yang kesekian kalinya dia mempelajari sifat-sifat istri yang salehah. Di majelis taklim dia tahu istri itu harus begini, istri itu harus begini. Tetapi di lapangan istri harus begini, bukan begitu. Artinya hidayah belum sampai ke dia. Maka ketika kita tahu bahwa hidayah itu di tangan Allah, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan kesalihan itu adalah Allah. La haula wa la quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kita untuk menjadi orang yang saleh, wanita yang salehah, istri yang salehah, kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri. Saya akan belajar menjadi istri yang salehah, tetapi dia tidak bersandar kepada zat yang mengkaruniakan kesalehan itu. Maka silahkan Anda meminta kepada Allah, silahkan Anda bergantung kepada Allah, meminta, ya Allah karuniakan aku kesalehan sebagai seorang istri terhadap suamiku. Yang kedua, tidak akan kesalehan itu didapatkan kecuali dengan berusaha. Sa'yul insan wa badluhu wa wus'uhu fi nailis salah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi. Berarti Ustadz kita harus minta sama Allah, kita harus berdoa sama Allah, meminta hidayah, petunjuk agar dikarikan kesalehan. Benar, tetapi bukan hanya meminta, harus ada usaha, berjuang untuk menjadi istri yang salihah. Bagaimana saya bisa mendapatkan kesalehan itu? Mana usaha saya? Tidak akan bisa dengan berharap semata. Berjuang. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabas. Engkau menginginkan kesuksesan, tetapi engkau tidak menempuh jalan untuk meraih kesuksesan itu. Sesungguhnya kapal itu tidaklah berlayar di atas daratan. Kita ingin mencapai kesuksesan, kita ingin menjadi wanita yang salihah, tetapi kita tidak menjalani jalan-jalan yang bisa menuju dan menunjang kepada kesalehan itu. Tidak ada perjuangan kita. Maka itu seperti ibarat kapal yang berlayar di atas daratan, tidak sampai-sampai. Maka kalau kita ingin menjadi istri yang salihah, harus ada perjuangan. Jangan hanya mengkedepankan nafsu dan ego, keinginan semata. Saya nggak mau seperti itu, nggak bisa. Islam sudah mengatur. Islam sudah mengatur bagaimana seorang wanita itu harus patuh kepada suaminya. Nggak, saya mau bebas. Berarti tidak ada perjuangan dalam diri dia. Tidak ada usaha. Islam mengatur bagaimana wanita itu harus berhijab. Dia tidak mau berhijab. Bagaimana dia akan menjadi wanita yang salihah? Mana perjuangan dia? Mana usaha dia? Maka kalau kita ingin mencapai keinginan kita, maka jadikanlah rambu-rambu sebagai acuan dalam kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kalian mengerjakan apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk kalian. Berjuang, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, berusahalah atas perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagimu. Wasta'in billah,
Kemudian apa kata Nabi? Dan mohonlah bantuan, mintalah kepada Allah. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk menjalankan 2 poin mencapai kesalehan jati diri seorang muslim dan muslimah, yaitu usaha dan bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, ini 2 hal yang sangat penting. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam hal-hal yang bisa mendatangkan untuk manfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan bergantunglah, memintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan apa? Jangan lemah. Kita kalau lemah, tidak memiliki kekuatan, maka kita tidak bisa melawan ego dan nafsu kita. Kekuatanlah yang bisa membuat kita melawan ego dan nafsu kita. Tetapi ketika kita lemah, nafsulah yang menjadi panglima kita. Hasrat kita, ego kita, keinginan kita saja yang kita kedepankan. Tetapi ketika dia memiliki kekuatan, dia akan melawan nafsunya. Dia akan mengatakan, tidak boleh saya melakukan ini. Ini akan terjadi pelanggaran. Ini akan menjadi satu kedurhakaan saya kepada suami. Dia harus mau melawan nafsunya. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kita doa agar kita berlindung dari sifat malas dan lemah. Siapa yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Sifat lemah di sini apa? Lemah di dalam menjalankan ketaatan. Baik ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah Allah, dan malas atau lemah di dalam mentaati suami. Cobalah kita introspeksi diri. Sejauh mana ketundukan dan kepatuhan kita kepada suami. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsah. Arafa qadra nafsih. Seorang ulama atau pepatah hikmah mengatakan, Allah sangat merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya, kapasitas dirinya. Akui kalau kita lemah, kita masih jauh mentaati suami. Kenali diri kita. Seperti memang saya masih jauh dari istri yang salihah, itu sifatnya. Saya masih banyak suami ngomong A, saya ngomong B. Suami minta ini, saya malah minta yang lain. Kenali kelemahan kita. Banyak para wanita yang tidak mengenal kelemahan dirinya dan dia enggan meminta kekuatan dari Allah. Sudah jelas dia lemah, melawan hawa nafsunya, tidak mau pula dia meminta kekuatan dari Allah, berlindung dari kelemahan dirinya. Maka Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sering-sering baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Saya masih lemah mematuhi suamiku, ya Allah, berikan aku kekuatan. Saya masih lemah menjalankan perintah-perintahmu, ya Allah, berikan aku kekuatan, ya Allah. Dia mengetahui kapasitas dirinya. Ini sudah lemah, tidak sadar. Tidak pula mau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya sudah jelas motornya rusak, tidak mau dibawa
Dibawa kemana? Bengkel, udah rusak. Kayaknya nggak rusak deh. Padahal udah rusak, nggak bisa jalan. Sudah rusak, harus direhabilitasi. Masuk dia kepada tempat yang bisa menampung, memperbaiki dia. Dia harus bawa ke tempat khusus ini, harus diservis. Ini kok motor begini ya. Padahal dia sudah sadar ini memang sudah lewat batas ganti oli. Nggak mau juga diganti. Semakin rusaklah kendaraan itu. Tapi orang yang sadar, rusak wajar memang. Kenapa? Sudah lewat batasnya. Sehingga apa? Dia tahu kekurangan dirinya. Dia tahu kekurangan dirinya. Dan orang yang mengenal kekurangan dirinya, ini lebih bisa meraih kemudahan untuk memperbaiki dirinya. Dibandingkan orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya. Ini apa ya kekurangannya? Perasaan sehat-sehat aja. Akhirnya tidak ada keinginan dia untuk memperbaiki diri. Saya juga nggak tahu ya, bingung. Padahal kayaknya kemarin masih bagus. Iya kemarin bagus, sekarang udah rusak. Seharusnya dia bertanya, ini kenapa? Kok nggak bisa jalan? Oh mungkin ada kerusakan. Kenapa kok suami marah sama saya? Mungkin ada pelanggaran. Nah, saling introspeksi diri. Kita ini harus sering-sering evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Taib. Oleh karenanya, 2 poin ini jangan dilupakan. Ketika kita ingin mencari kesalihan jati diri kita ingin menjadi istri yang salihah, ya, maka harus ada 2 hal ini. Usaha, kemudian bergantung kepada Allah. Berdoa meminta kepada Allah kesalihan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah diriku dalam segala urusan. Wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Dan jangan kau biarkan aku walaupun sekejap mata. Harus bergantung kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena siapapun yang bergantung kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dia. Apa yang dia butuhkan? Dia butuh kepada kesalihan diri, Allah akan berikan kesalihan untuk dirinya. Dia ingin menjadi yang terbaik sebagai seorang istri, Allah akan berikan kebaikan itu untuk dirinya. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengenal kebaikan, maka kita perlu mengetahui rambu-rambunya. Ketika kita ingin menjadi wanita yang terbaik, wanita yang salihah, maka kita harus tahu timbangan kacamata Islam. Apa yang dianggap baik oleh Islam? Apa yang dikatakan ini saleh? Sebahagian wanita, mereka tidak ingin diatur oleh kacamata Islam. Dia ingin antara lelaki dengan wanita sama porsinya. Betul tidak ibu-ibu? Sebagian wanita seperti itu. Kenapa harus dibedakan antara lelaki dengan wanita? Kenapa nggak disamakan saja? Berarti dia ingin mengetahui kebaikan itu bukan dari jalur Islam. Bukan dari kacamata Islam. Maka kalau kita ingin mengetahui kebaikan, kita harus mengetahui sumber yang datang daripada agama Islam itu sendiri. Maka manba'us salah,
wa asla ma'rifatih wa sabila dirayah wal hidayah ilaihi huwa kitabullah wa sunnata nabiyih. Maka sumber kebaikan itu, pondasi untuk mengenal kebaikan itu, jalan menuju pengetahuan agar kita berjalan sesuai dengan petunjuk, maka kita harus melirik apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tahu apa pandangan Islam. Apakah saya salah atau tidak perbuatan saya ini? Bagaimana pandangan Islam atas apa yang saya perbuat ini? Melanggar kode etik agama atau tidak? Maka jadikan timbangan perbuatan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga setiap sikap dan tingkah laku kita berjalan lurus sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah. Terkadang kita ini menganggap telah benar, padahal itu keinginan kita semata. Menurut saya ini boleh. Menurut saya apa yang saya lakukan ini benar, padahal jelas bertentangan dengan hadis. Maka soleh atau tidaknya diri kita harus ditimbang dari Al-Quran dan hadis. Apakah perbuatan Anda ini benar-benar dibolehkan atau melanggar? Ustadz, kalau menurut undang-undang negara boleh Ustadz. Tetapi kalau menurut undang-undang Islam bagaimana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang sifatnya menyelisihi ketaatan kepada Allah. Naam. Taib. Maka ketika kita ingin menjadi istri yang salihah, maka kita harus tahu rambu-rambunya dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Oleh karenanya pada kesempatan di petang kali ini kita akan mencoba membawakan beberapa hadis. Tentunya tidak memungkinkan kita dengan keterbatasan waktu yang ada, maka kita akan menyampaikan secukupnya. Semoga ini menjadi bekal kita untuk menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk yang bisa mengajak orang kepada jalan yang lurus. Ini menurut pandangan Al-Quran. Sesuaikan dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Demikian halnya dengan hadis. Nabi mengatakan, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian dua perkara, tidak akan kalian tersesat setelah keduanya itu, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kalau kita berbicara istri yang salihah itu, ya istri yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berbicara istri yang salihah, ya istri yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadhillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Maka kalau kita ingin menjadi istri yang salihah, ya kita harus mengacu kepada dua pedoman ini. Apa kata Al-Quran, apa kata hadis? Ya, apa kata Al-Quran, apa kata hadis? Saya berikan satu contoh. Banyak ustadz-ustadz yang nakal, kiai-kiai yang bodoh, yang jahil, yang mengatakan wanita itu boleh dinikahkan oleh ustadz dan kiainya.
Ada atau tidak ini? Saya berapa kali ditelepon oleh seorang wanita menanyakan status pernikahannya yang menikah dengan wali seorang ustadz di kampungnya. Ustadz, apa benar Ustadz? Tidak boleh kita menikah yang dinikahi oleh ustadz di kampung kita. Saya bilang, mereka bukan wali Anda. Walinya wanita itu siapa? Ayah kandungnya, ya, kemudian paman kandungnya, atau anak kandungnya, ya, atau abangnya kandung. Kalau dia ndak ada walinya, maka siapa yang menjadi walinya? Seorang hakim KUA dalam hal ini yang ditugaskan oleh negara. Al-hakim waliyun man la waliya lahu. Seorang hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki perwalian yang sah. Dia tidak ada lagi walinya, udah meninggal semuanya. Abangnya tidak ada, anaknya tidak ada, pamannya udah meninggal, ayahnya juga nggak ada. Tinggallah dia seorang diri. Siapa yang menikahkan dia? Seorang ustadz di kampungnya tidak bisa. Ustadz bukan wali yang bisa menikahkan dia, tidak ada hubungan dia. Dan dia bukan seorang hakim yang ditunjuk oleh negara. Maka dalam hal ini yang bisa menikahkan dia seorang hakim, dalam hal ini mungkin KUA. Ya. Taib. Ini salah satu contoh. Ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka sikap dan tingkah lakunya akan salah di dalam menjalani agama yang seharusnya. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga dimuliakan Allah, maka berbicara tentang sifat istri yang salihah, maka harus fi dawi kitabillah, harus di dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dikatakan oleh hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus menjadi pedoman kita. Taib. Kita awali dengan surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter istri yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah apa? Fas-salihatu, dan wanita-wanita yang salih itu, wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitatun, yang taat kepada Allah. Kalau kita berbicara siapa istri yang salihah itu, adalah mereka yang taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di sisi dia. Ada mereka yang taat kepada Allah, salat rajin dia, sholat, ya. Tetapi ketika suaminya bekerja, apalagi ke luar negeri, selingkuh dia. Saya dapat informasi, ya, seorang wanita bercadar selingkuh di salah satu pesantren. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini sangat disayangkan. Dan bukan berarti wanita bercadar itu tidak baik, enggak. Tetapi ada juga yang tidak bercadar seperti itu juga. Banyak. Ya. Oleh karenanya perlu kita fahami bersama bahwa seseorang yang saleh, wanita yang salihah adalah yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan juga menjaga
hak-hak suaminya ketika tidak ada suaminya di dekat dengan dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini adanya hubungan vertikal dan horizontal yang harus dijaga oleh seorang wanita. Hubungan dia dengan Sang Pencipta, hubungan dia dengan sesama makhluk, terkhusus suaminya. Dia salat, dia puasa, itu hak siapa? Hak Allah. Dia taat sama suami, dia menjaga hak-hak suami, dia menjaga kehormatan suami, itu hak siapa? Hak suami. Ada hak yang harus dia jaga, hak Allah dan hak suami. Maka ayat ini penting untuk kita fahami bahwa wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, tata'allaq bi silatiha bi rabbiha, dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah Tuhannya, kemudian dia menjaga hubungan baiknya dengan zaujiha, dengan suaminya. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat istri yang salihah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa 1 bulan lamanya, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kesucian dirinya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah, surga itu punya beberapa pintu. Ada berapa pintu surga? Berapa? Naam, ada 8. Dan setiap pintu surga itu ada nama-namanya. Ada pintu salat, ada pintu apa lagi? Puasa, pintu rayyan. Ada pintu apa lagi? Pintu jihad. Ada pintu apa lagi? Pintu sedekah. Banyak, ada 8 pintu surga yang disebutkan. Yang sering berpuasa dia akan masuk, diizinkan masuk dari pintu rayyan. Yang sering berjihad karena Allah fisabilillah, dia akan diperkenankan masuk dari pintu jihad. Yang haji dia akan masuk dari pintu haji. Yang sedekah dia akan masuk dari pintu sedekah, dan begitulah. Adakah mereka yang masuk dari pintu yang ke-8 semuanya? Ternyata ada amalan yang bisa membuat wanita itu diizinkan masuk dari semua pintu surga ini. Wanita memiliki peluang besar untuk bisa masuk ke dalam pintu surga yang 8 ini. Dia diizinkan dari pintu manapun yang dia inginkan, silahkan masuk. Perhatikan 4 hal ini. Dia jaga salat 5 waktunya. Di awal waktu ibu-ibu jaga. Jangan mentang-mentang tidak wajib ke masjid, dia ulur-ulur salat itu. Dia akhirkan salat itu padahal tidak ada alasan yang syar'i. Tidak ada uzur yang syar'i dia menunda salat. Fawailun lil musallin. Celaka bagi mereka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka selalu menunda-nunda mengerjakan salat padahal tidak ada alasan yang syar'i. Celaka. Lalai dari mengerjakan salat. Dia salat tapi diancam. Maka jaga salat 5 waktu ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi alaihi salatu wasallam.
Apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa 1 bulan lamanya. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kesucian kehormatan dirinya, kemaluannya. Tidak selingkuh. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Ada yang sulit dari 4 ini, Ibu? Ada atau tidak? Yang mana? Yang mana? Taat pada suami. Masya Allah. Sepakat ya? La ilaha illallah. Musibah ini. Masya Allah. Bisa sepakat begitu ya? Kita pengen barang yang mewah. Kita pengen surga, tapi tidak mau berjuang. Itulah selera orang Indonesia. Pengen dengan harga yang murah, barang yang paling bagus. Kalau beli bang, ada nggak bang yang bagus bang, tapi murah bang. Nah itulah selera orang Indonesia. Ya, atau selera semua manusia. Taib. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana tawaran yang diberikan oleh agama Islam. Ya, Islam siap memberikan balasan yang besar. Ibu-ibu tidak perlu berjihad pegang senjata melawan orang kufar, melawan orang Yahudi di sana. Melawan orang-orang Zionis, musuh. Tidak perlu ngangkat senjata, tidak perlu berlumuran darah. Ada surga di rumahmu itu. Ada salah seorang sahabiat, dia datang ke Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Adzati zaujin anti?" Apakah engkau masih memiliki suami? Maka kemudian Nabi mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah posisimu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah nerakamu atau surgamu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Seorang istri bisa menjadikan suami itu sebab-sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi dia juga bisa menjadikan suami sebab dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Islam telah mengkhabarkan kepada kita balasan yang besar untuk mereka yang taat kepada suami. Maka disitulah adanya pengorbanan dari seorang wanita yang hendak menjadi istri yang salihah itu. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang hasan. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa wanita yang paling terbaik?" Siapa wanita yang paling terbaik ya Rasulullah? Dengarkan ibu-ibu, catat baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ciri. Yang pertama, allati tasurruhu idza nazar.
seorang wanita yang apabila dilihat oleh suaminya, maka suaminya senang melihat dia. Seorang wanita yang apabila dipandang oleh suaminya, suaminya ini berbunga-bunga melihat istrinya. Suka dengan istrinya. Tetapi ada suami yang melihat istrinya benci. Pengennya cerai sama istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Setiap melihat istrinya pengennya marah. Naam. Setiap melihat istrinya wajahnya berubah. Subhanallah. Tetapi ada istri-istri yang setiap dipandang oleh suaminya, maka selalu suaminya itu senyum, tanda bahagia melihat istrinya. Ini wanita yang baik. Allati tasurruhu idza nadhar. Seorang wanita yang baik itu yang apabila engkau memandanginya, hatimu berbunga-bunga, kata Nabi SAW. Di sini ada dua pendapat para ulama. Apa maksud wanita yang dipandang membuat orang bahagia memandanginya? Yang pertama, penampilannya yang bersih, penampilannya yang baik, penampilannya yang cantik, fisik. Yang kedua, pandangan para ulama, karena dia indah, elok, disebabkan akhlaknya dan agamanya. Bahkan terkadang ada wanita-wanita yang paras wajahnya itu biasa saja, tetapi ketika kita tahu akhlaknya yang luar biasa, dia menjadi apa? Menjadi apa ibu-ibu? Indah, suka kita dekat dengan dia. Ya, ibu-ibu suka dekat dengan si fulanah. Kenapa? Akhlaknya baik, agamanya baik, tutur katanya lembut, selalu bersedekah, selalu peduli dengan orang lain. Akhlaknya yang membuat dia semakin indah. Tetapi ada wanita yang parasnya cantik, tetapi hatinya busuk. Lihatlah kupu-kupu malam. Pernah lihat? Oh, nggak pernah. Saya juga nggak pernah, nggak tahu saya. Tapi itulah istilah yang orang katakan. Biasanya cantik atau jelek itu? Oh, ibu tahu ya? Pernah ke sana? Biasanya apa? Cantik atau buruk? Cantik. Parasnya cantik ya. Tetapi akhlaknya apa? Na'udzubillah min dzalik. Akhlaknya apa? Na'udzubillah min dzalik. Taib. Ada orang yang penampilannya ganteng, tampan, tetapi akhlaknya busuk, na'udzubillah. Sebaliknya, ada orang yang wajahnya biasa saja, tetapi akhlaknya luar biasa. Maka maksud seorang wanita yang baik itu yang apabila dipandang menyejukkan pandangan orang yang melihatnya. Ada dua pandangan para ulama di sini. Yang pertama, karena parasnya yang cantik dan dia berusaha berpenampilan baik di hadapan suaminya. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Masalah penampilan ini penting rupanya. Jangan berpenampilan baik itu sebelum nikah saja. Ya. Sebahagian wanita itu selalu pergi ke salon agar tampil dengan penampilan yang sempurna biar dapat pasangan. Selalu pakai make up. Na'udzubillah, keluar rumah. Tapi ketika setelah menikah, berubah, aromanya berubah. Bukan, aduh, udah aromanya udah nggak karuan, udah campur aduk, kayak gado-gado. Subhanallah, taib. Kalau keluar rumah ibu-ibu pakai parfum, tapi tiba di dalam rumah
Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Kalah sama baunya mayat. Iya, mayat itu wangi, dikasih kapur barus, ya, nah wangi, tapi Allah, ini hidup tapi lebih bau dibandingkan mayat. Nah, jadi penampilan itu penting, jangan sampai rumput tetangga lebih apa? Tuh tahu ilmunya, tetapi nggak pernah dipraktekkan, itulah kekurangan kita, ya. Seorang suami sering ngelihat ke tetangganya, tapi dia nggak pernah peka. Gimana saya bisa dilirik oleh suami saya seperti itu lirikannya? Makanya Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku sangat suka berhias untuk istriku, sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Nah, Ibnu Abbas tuh berhias untuk istrinya. Aku juga suka nantinya ketika istriku berhias untukku, ya. Jadi kalau seandainya suami itu suka ngelihat ibu-ibu tampil cantik, ya ini harus dijaga, ya. Suami pengen kalau istrinya itu pakai lipstik, bangun tidur pakai lipstik. Lah, iya. Kalau perlu pas suami bangun udah pakai lipstik tuh istri di sampingnya. Iya beneran. Nah, jangan suami udah pergi ke kantor baru pakai lipstik di rumah. Buat siapa? Suami udah pergi ke kantor dia pakai parfum. Buat siapa? Tiba suami datang ke rumah bawa bawang goreng. Tinggal kasih bakwan, nasi uduk, halas makan. Subhanallah. Ini kapan suami menikmati keindahan istrinya? Sebagaimana ibu-ibu suka melihat suaminya tampan, bersih, wangi, pakai parfum, maka istri juga harus seperti itu. Sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh suami, kita juga harus berjuang melakukan yang terbaik untuk suami. Suami itu pergi keluar yang dilihat banyak ibu-ibu, banyak yang lebih cantik dari ibu-ibu di luar. Berjuang bagaimana pulang ke rumah suami lupa dengan yang dilihat di luar itu. Ngelihat apa yang dalam rumah, lupa semua yang di luar. Ini enggak, ngelihat yang di luar lupa yang di dalam. Ya. Tetapi berusahalah untuk menjadi yang terbaik untuk suami itu. Naam, ini istri yang terbaik kata Nabi SAW. Allati tasurruhu idza nadhar. Yang apabila dilihat maka dia akan membuat senang suaminya. Kemudian yang kedua ibu-ibu, kata Nabi SAW, wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang taat apabila diperintahkan oleh suami. Wa tuti'uhu idza amar. Ingat ibu-ibu, pelajaran kita bukan untuk menyudutkan kaum wanita. Tidak, tapi agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana menjadi istri yang salihah. Itulah tujuan kita belajar, membenahi dan memperbaiki diri. Saya masih kurang di sini, saya masih kurang di sini, saya masih lancang sama suami. Nah, harus ada perjuangan dan pengorbanan kita untuk memberikan yang terbaik untuk suami. Ya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang taat apabila diperintahkan oleh suami. Ya. Pernah enggak ibu suami pengen A, ibu pengennya B? Pernah? Sering. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, repot ini. Ya. Wa tuti'uhu idza amar. Naam, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita yang terbaik itu adalah wanita yang tidak pernah menyelisihi suaminya
dalam urusan dirinya dan harta suami. Seorang wanita yang baik tidak pernah menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dalam urusan harta suami, ya, fi nafsiha wa maliha. Nah, suami bilang harta itu akan ditanya oleh Allah. Maka engkau gunakan harta itu di jalur yang benar. Jangan boros, kata suami. Istri bilang, bang, adik pengen punya 10 tasnya. Ibu punya tas berapa ibu di rumah? 1? Iya, yang dibawa sekarang 1. Di rumah berapa? 1 lemari. Nah, sepatu juga sama. Enggak, memang seperti itu fitrahnya wanita, enggak apa-apa ibu-ibu ya. Enggak apa-apa. Tapi ketika diingatkan sama suami, oh iya benar. Ya, kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Harta ini dari mana datangnya dan dibelanjakan untuk apa? Akan ditanya, dihisab. Ini ngapain nih beli sepatu sekian banyak ini? Beli tas sekian banyak. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, latihlah diri untuk menjadi yang terbaik, berjuang untuk mendapatkan keberkahan di dalam menjalani kehidupan bersama pasangan hidup. Di antara keberkahan seorang wanita, ternyata berkahnya seorang wanita itu dimulai sebelum mereka menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, berbicara tentang wanita yang paling berkah hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dhamun nisa'i barakatan, wanita yang paling besar keberkahannya, aisarahunna ma'unatan, yang paling sedikit maharnya. Tidak banyak dia mengeluarkan uang menuntut kepada calon suaminya. Mau mahar apa? Ana mau rumah, mobil, uang sekian. Maka Nabi mengatakan wanita yang paling berkah itu yang paling ringan maharnya, yang paling kecil maharnya. Dia tidak ingin menyulitkan calon suaminya. Dari mulai nikah sudah dia tunjukkan dia ingin kemudahan untuk calon suaminya. Ya. Ini siapa yang mengatakan ibu-ibu? Siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, a'dhamun nisa'i barakatan aisarahunna ma'unatan. Wanita yang paling berkah, paling besar keberkahannya adalah yang paling murah maharnya. Naam. Maka ketika ada lelaki yang meminang kita misalnya, maka jangan persulit jalur dia untuk beribadah. Karena nikah itu adalah ibadah. Besarnya mahar yang kita minta dari dia menyulitkan dia untuk beribadah kepada Allah. Karena nikah itu ibadah. Maka siapapun yang memudahkan seseorang untuk beribadah, maka keberkahan itu akan datang kepada dia. Walihada yanbaghi 'alal mar'ati wa 'alal ab wa 'alal an yakun nasba a'yunihinna fin nikah at-taisir. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang wanita, seorang ayah, seorang ibu, ketika dia ingin menikahkan putrinya, maka kemudahanlah jalur yang harus dia perjuangkan. Bagaimana pernikahan itu memudahkan dia, bukan menyulitkan dia.
Sebagian orang nggak jadi nikah, kenapa? Tuntutannya besar. Kenapa antum nggak jadi nikah? Katanya antum mau nikah sama fulana. Iya. Keluarganya minta 50 juta. Bahkan kadang udah dikasih 50 juta, minta tambah lagi. Kayaknya kurang 50 juta. 100 juta aja deh. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya akhwati fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hendaknya kita berusaha untuk memudahkan setiap jalur-jalur kebaikan. Nah, kemudian di antara sifat wanita yang salihah adalah al-hadaru minasyaitan, berlindung dari gangguan syaitan. Di dalam Sahih Muslim, Nabi menerangkan, inna iblis, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis itu mengirimkan pasukan-pasukannya. Syaitan dikirim oleh iblis mengganggu Bani Adam. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Yang paling dekat kedudukan syaitan di hadapan iblis, panglima mereka, adalah yang paling besar fitnahnya yang mereka gencarkan, yang mereka sebarkan kepada Bani Adam. Yaji'u ahaduhum, salah satu di antara syaitan itu datang memberikan laporan kepada iblis, kepada rajanya syaitan. Syaitan melapor kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini dan itu. Aku telah membuat satu orang jatuh kepada maksiat. Maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa kalau cuma seperti itu. Thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang syaitan yang lain memberikan laporan kepada iblis, bosnya para syaitan. Syaitan ini mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Syaitan ini melapor kepada bosnya, atasannya, aku tidak meninggalkan satu fitnah, melainkan fitnah ini berhasil membuat antara suami dan istri cerai, pisah. Fayudnihi minhu. Ketika syaitan ini memberikan laporan kepada iblis bahwa saya telah berhasil memisah antara suami dan istri, dia bercerai, maka apa yang dilakukan oleh iblis? Fayudnihi minhu. Maka syaitan itu dipeluk oleh syaitan, didekatkan, diberikan jabatan khusus. Fahtadanahu. Ya, saking bahagianya iblis ini dengan laporan anak buahnya dari kalangan syaitan, tuh iblis itu dikatakan ihtadan, didekap. Ya. Tanda penghormatan dan keberhasilan bahwa pasukannya telah berhasil mencerai-beraikan antara suami dan istri. Bisa dia membuat sepasang suami dan istri cerai dan pisah. Ini yang dibanggakan oleh iblis. Laporan ini yang dibanggakan oleh iblis. Ketika ada bala tentaranya dari kalangan syaitan yang berhasil membuat suami istri cerai, ini yang paling dibanggakan oleh iblis. Maka ingat, seorang wanita itu harus berlindung dari syaitan. Ya, harus berlindung dari syaitan. Apa yang iblis katakan kepada syaitan, tentara yang berhasil membuat suami istri itu cerai? Kata iblis, ni'ma anta. Senikmat-nikmatnya pasukan yang aku miliki adalah engkau, kata iblis kepada syaitan yang berhasil membuat suami dan istri itu pisah dan cerai. Subhanallah. Oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat, setiap keretakan rumah tangga, percekcokan, gesekan antara suami dan istri, mesti ada satu dosa yang dilakukan oleh mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, ma tawaddathnan. Tidaklah seorang yang saling mencintai kekasihnya, saling mencintai pasangannya, thumma furriqa bainahuma, kemudian akhirnya mereka berpisah, illa bidzanbin yuhdithuhu bi ahadihima aw kilaihima, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam,
tidaklah sepasang kekasih saling mencintai, kemudian pada akhirnya mereka berpisah, dicerai-beraikan oleh syaitan, urusan mereka berdua yang saling mencintai, disebabkan karena ada perbuatan dosa yang mereka lakukan diantaranya. Maka yang membuat keributan dalam rumah tangga pasti ada satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara suami atau istri. Maka sering-seringlah beristi'adzah, meminta perlindungan dari syaitan. Oleh karenanya Islam sangat tegas bagaimana seorang muslim harus menjaga dirinya dari gangguan syaitan. Islam sangat besar perhatiannya bagaimana seorang muslim membentengi dirinya dari gangguan-gangguan syaitan itu. Ya, dengan diantaranya selalu membaca zikir pagi dan petang. Iya ibu-ibu. Ya, banyak suami istri itu saling membenci karena sihir yang mengenainya. Kemarin kami pergi umrah, ada salah seorang jamaah kami, dia bercerita, Ustadz, saya selalu setiap akan berhubungan dengan istri saya, itu istri saya seperti orang kesakitan. Seperti ada sihir yang mengenainya. Sehingga saya dibuat tidak bisa berhubungan dengan dia. Subhanallah. Dan yang seperti ini banyak. Makanya seorang istri itu harus berjuang memberikan pelayanan untuk suaminya. Ya. Dan dia harus menjaga dirinya dari gangguan syaitan. Boleh jadi seorang istri tidak bisa melayani suaminya karena rasa sakit yang dia derita. Kenapa? Karena ada gangguan syaitan yang mengenainya. Sehingga suami tidak bisa merasakan kepuasan ketika bersama dengan istrinya. Akhirnya apa? Ketika seorang suami tidak bisa mendapatkan haknya, akhirnya terjadilah keributan dalam rumah tangga. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wanita yang salihah itu yang selalu menjaga dirinya dari gangguan syaitan. Dia harus menjaga dirinya dengan zikir pagi dan petang. Nah, karena ada musuh yang selalu mengintai dia. Ada musuh yang selalu mengintai dia. Di antara tanda-tanda wanita yang diintai oleh syaitan adalah suka keluar rumah. Suka keluar rumah. Nabi mengatakan al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Ketika mereka keluar dari rumahnya, maka dia akan menjadi umpan. Dia akan dihiasi oleh syaitan. Dia akan menjadi umpan untuk fitnah bagi kaum lelaki. Banyak wanita-wanita keluar rumah itu membuat kaum lelaki terfitnah. Dia keluar menggunakan parfum, dia menggunakan pakaian-pakaian yang menampakkan auratnya. Menjadi umpan untuk menjerumuskan lelaki kepada kemaksiatan. Oleh karenanya wanita itu harus sering-sering di rumah, bukan keluar rumah. Makanya Nabi SAW mengatakan wa buyutahunna khairun lahunna. Sebaik-baik wanita itu adalah yang selalu di dalam rumahnya. Taib. Fi qa'ri baitiha, kata Nabi SAW. Sebaik-baik wanita adalah yang selalu berada di dalam rumahnya yang paling dalam. Jangan suka keluar rumah. Ya. Betapa banyak wanita yang keluar rumah itu menjadi umpannya syaitan, dihiasi oleh syaitan. Istashrafaha syaitan, kata Nabi. Wanita kalau udah keluar rumah itu dia dihiasi oleh syaitan. Sehingga banyaklah lelaki-lelaki yang terpanah melihat dia, yang terfitnah melihat dia, akhirnya menggoda dia dan lain sebagainya. Maka wanita yang salihah yang tidak banyak keluar rumah, di dalam rumah. Ya. Kemudian di antara sifat wanita
yang salihah adalah idkhalus surur ala zawjiha. Selalu berjuang memberikan kebahagiaan untuk suaminya, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan, bagaimana Nabi menerangkan wanita yang baik adalah yang indah dipandang mata oleh suaminya. Maka ini menjadi satu hal yang patut untuk kita perhatikan. Taib, sebenarnya masih banyak. Kita tutup dengan hadis yang terakhir. Di antara sifat wanita yang salihah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian wanita-wanita kalian kelak yang mendampingi kalian di surga itu sifatnya seperti apa? Maukah kalian aku kabarkan siapa wanita-wanita penghuni surga untuk kalian itu? Nabi memberikan sifat-sifatnya. Kullu wadudin walud. Setiap wanita yang wadud. Setiap wanita yang walud. Apa wanita yang wadud? Yang selalu mencintai suaminya. Yang penyayang. Menyayangi suaminya, berjuang menyayangi anak-anaknya. Kemudian walud, wanita yang suka banyak anak. Wanita yang subur dan suka banyak anak. Makanya Nabi SAW itu bangga ketika datang pada hari kiamat dengan jumlah umatnya yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Makanya ada salah seorang sahabat, dia minta izin sama Nabi untuk menikah, tapi calonnya itu aqim, mandul. Ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan seorang wanita, tapi dia mandul. Nabi larang, jangan. Izin lagi, ya Rasul, aku ingin menikah dengan wanita, tapi dia mandul. Kata Nabi, jangan. Dia ingin Nabi itu mengizinkan dia untuk menikah dengan wanita pilihannya, tapi dia mandul, sayang. Maka diizin lagi yang ketiga, kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Nikahi seorang istri yang punya banyak anak, engkau bisa menghasilkan dari dia. Dan nikahilah seorang wanita yang penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena kelak aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak kelak di hari kiamat. Wanita yang akan dibanggakan oleh Rasulullah adalah yang datang membawa banyak anak keturunan. Akan dibanggakan oleh Nabi kelak di hari kiamat wanita yang seperti ini. Makanya wanita yang salihah yang berjuang untuk memiliki banyak anak. Semakin banyak anaknya, semakin banyak pahalanya insya Allah. Ya. Idza ghadibat, masih perkataan Nabi SAW. Kata Nabi, kullu wadudin walud. Setiap wanita yang penyayang dan banyak anak keturunan yang dihasilkan, itulah wanita penghuni surga yang akan mendampingi kalian. Sifat-sifat wanita penghuni surga kata Nabi, idza ghadibat au usi'a ilaiha, apabila wanita itu sedang marah atau dia diperlakukan dengan tidak baik, au ghadiba zaujuha, atau dia yang membuat suaminya marah, qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bi ghamdin hatta tarda. Maka wanita yang salihah ini akan mengatakan, inilah kedua tanganku, aku tidak bisa memejamkan dengan tenang kedua mataku sampai engkau ridha denganku. Lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini wanita penghuni surga. Wanita yang tidak bisa tenang kalau suaminya marah. Dia tidak bisa tenang kalau suaminya marah.
sampai suaminya ridho sama dia. Dia akan mengatakan, wahai suamiku, ini kedua tanganku, aku berikan untukmu. Silakan engkau lakukan kedua tanganku ini. Aku tidak bisa memejamkan kedua mataku dengan tenang hatta tardha, sampai engkau ridho denganku. Berjuang seorang wanita untuk mendapatkan keridhaan suami. Jangan sampai suaminya marah sama dia. Terkadang ada wanita-wanita itu suaminya marah berhari-hari, berbulan-bulan, tidak peduli wanita ini. Terserah, marah-marah lah, kalau perlu dia ceraikan saya. Subhanallah. Hah? Ini bukan ciri wanita yang salihah. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang wadud, yang penyayang. Al-walud, yang banyak melahirkan anak. Ya, ini sifat yang terpuji. Kemudian kata Nabi SAW, al-muwatiyah, sebaik-baik wanita adalah al-muwatiyah. Apa al-muwatiyah? Allati laysat fadhatan wala ghalidhah. Seorang wanita yang tidak berlaku kasar dan keras, selalu berjuang untuk lemah lembut, ya, yang selalu mendengar, yang selalu taat, tasma' wa tuti' wa tastajib. Wanita yang terbaik kata Nabi SAW adalah wanita yang selalu mendengar apa yang dikatakan suami, taat, dan selalu menjawab keinginan suami. Wala tastankif, dia tak pernah menyombongkan dirinya walaupun mungkin penghasilan dia lebih banyak dibandingkan penghasilan suami. Tidak pernah dia menyombongkan diri walaupun dia S2, suaminya S1. Walaupun mungkin hafalan dia, bacaan Quran dia lebih baik dibandingkan suaminya. Suaminya tahsin, gak naik-naik kelasnya. Ada ibu-ibu? Oh, banyak ya. Suaminya gak naik-naik kelas. Hafalannya itu-itu aja. Ibu-ibu Masya Allah. Hah? Udah ngajar tahsin, suaminya yang diajarin. Hafalannya banyak, tetap dia muliakan suaminya. La tastankif, wa la tastakbir, wa la tasta'li ala zawj. Tidak pernah dia meninggikan kedudukannya di hadapan suaminya. Kemudian kata Nabi SAW, al-muwasiyah, istri yang terbaik itu adalah al-muwasiyah. Apa al-muwasiyah? Allati tuwasi zawjaha wa taqifu ila janbihi. Selalu ingin dekat dengan suami. Nah, kemana suami pergi, dia pengen ikut. Itu istri yang terbaik. Ini suami pergi, pergilah sana. Hah? Subhanallah. Suami pergi kayaknya surga bagi dia. Suami datang neraka bagi dia. Allahu Akbar. Anda istri yang salihah itu yang ingin selalu berdampingan dengan suami. Kemana suami ikut, dia siap pergi. Ini enggak, Dek, kita ke kampung yuk. Aduh bang, malas bang. Abang aja lah pergi sendiri. Subhanallah. Diajak silaturahim ke rumah orang tua suami. Kan kemarin sudah bang. Tidak ada yang seperti itu istri salihah. Kemana suami pengen pergi? Yuk bang pergi. Dek kita pergi sana. Yuk bang. Selalu di mana suami ngajak, istri suka. Itu apa? Al-muwasiyah. Wa taqifu ila janbi. Istri yang selalu mendampingi suami. Wa takunu aunan lahu. Istri yang selalu berjuang menolong suaminya di atas kebaikan. Wa ala ta'atillah. Istri yang berjuang bagaimana suami itu selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, berjuang dia. Ya, idza taqaina Allah. Ya, anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'a idza taqatillah. Selama dia itu bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita kata Nabi SAW, wa syarru nisaikum al-mutabarrijat, dan seburuk-buruknya wanita kata Nabi SAW adalah mereka yang selalu bertabarruj, keluar rumah menggunakan perhiasan, ya, muta'attirah, selalu tercium aroma wangi dari dia.
Ibu-ibu kalau keluar rumah tidak boleh pakai apa? Parfum, tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, wanita manapun yang keluar dari rumahnya menggunakan aroma parfum dan tercium aromanya oleh lelaki di luar sana, maka dikhawatirkan dia tidak bisa mencium aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pakai parfum itu di mana? Di rumah atau di luar? Nah, untuk di rumah, untuk suami pakai parfum. Pakai make up tuh untuk suami di rumah. Pakai lipstik tuh di rumah. Ya. Seburuk-buruknya wanita kalian adalah yang mutabarrijat, yang berhias, ya, ketika keluar rumah, menggunakan parfum, menampakkan perhiasannya, ya, dan itu adalah umpan bagi syaitan, menjadikan wanita umpan untuk menjerumuskan kaum lelaki. Kemudian seburuk-buruknya wanita, kata Nabi, al-mutakhayyilat, wanita yang selalu menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya, selalu menganggap dirinya itu lebih tinggi dibandingkan suaminya. Bang, aku punya penghasilan bang, abang gak punya. Ya, selalu itu yang dia banggakan. Hati-hati itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terkadang kita diberikan oleh Allah keunggulan yang suami kita tuh levelnya di bawah kita. Ya. Tetapi ingat, suami itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dia, yang harus dia patuhi. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan apa? La yadkhul jannah minhunna illa mithlul gharabil a'sam. Dan tidak akan ada di antara wanita yang masuk ke dalam surga kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Burung gagak yang bahagian sayapnya dan bahagian kakinya berwarna putih. Pernah lihat burung gagak seperti itu? Burung gagak biasanya warna apa? Warna hitam. Tetapi kata Nabi, tidak akan masuk surga wanita itu kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Burung gagak yang a'sam ini bahagian sayapnya warna putih, bagian kakinya warna putih. Sedikit atau tidak ada? Sedikit. Jarang mungkin kita lihat burung gagak yang seperti itu warnanya. Itulah jumlah wanita yang sedikit masuk ke dalam surga. Kebanyakan mereka masuk neraka, wal'iyadzu billah. Kata Nabi SAW, uritun nar, ditampakkan kepadaku api neraka. Fa idza ra'aitu aktsara ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuninya neraka. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Apakah karena mereka melakukan tindak kekufuran? Mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Tidak bisa berbuat baik kepada suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah istighfar. Karena sungguhnya aku melihat kalianlah paling banyak penghuni neraka itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Semoga ilmu yang kita dapatkan di petang kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kehidupan yang berikutnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.